Ketika itu Sayyidina Utsman bin Affan berusia 81 tahun dan beliau menjabat sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Saat itu, beliau meminang seorang gadis cantik dan pintar dari Bani Kalb yang berusia 18 tahun. Dengan penuh kelembutan, Utsman bin Affan bertanya kepada Nailah binti Al-Farafishah, "Apakah engkau keberatan jika menikah denganku, laki-laki yang sudah sangat tua ini?" Dengan tersenyum malu-malu gadis belia itu menjawab, "Aku menyukai laki-laki yang lebih tua." Khalifah Utsman berkata, "Namun usiaku telah melampaui ketuaanku." Nailah kembali tersenyum tertunduk malu dan menjawab, "Masa mudamu telah engkau habiskan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuatku merasa beruntung dan lebih dari segalanya." Mereka berdua pun akhirnya menikah di Madinah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maryam binti Utsman. Dengan kecerdasannya serta didikan Khalifah Utsman, Nailah tumbuh menjadi istri yang taat dan penyayang. Suatu hari, badai pemberontakan menghantam Madinah. Ribuan orang yang memendam kedengkian kepada Khalifah Utsman itu datang menuntut sang khalifah. Tidak hanya menuntut, mereka datang dengan membawa pedang dan menginginkan nyawa dari sang khalifah ketiga itu. Para pemberontak itu datang dan mengepung rumah Utsman bin Affan itu. Nailah yang menyadari hal itu, ia tak gentar dan tak lari. Nailah justru menjadi tameng sang suami dari serangan pemberontak. Nailah selalu menemani Utsman dengan penuh kasih sayang, dikala situasi saat itu semakin mencekam. Kemudian dua pemberontak hendak masuk ke dalam rumah. Segera Nailah keluar dan melepaskan kerudungnya, berharap para lelaki itu masih memiliki keimanan dalam hatinya dan akan memalingkan wajah meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Khalifah Utsman langsung menegur sang istri, "Nailah, tutuplah rambutmu itu, demi Allah. Lebih mudah bagiku untuk membiarkan mereka masuk daripada engkau berbuat haram seperti itu." Kedua laki-laki itu berhasil masuk ke dalam rumah. Dan sampai di hadapan Khalifah Utsman dan istrinya, seorang di antara mereka mengayunkan pedangnya ke arah Utsman. Namun dengan keberanian Nailah, ia menahan ayunan pedang tersebut hingga beberapa jari jemarinya yang indah itu terputus. Dengan jerit tangis itu, Nailah merasakan kesakitan yang luar biasa karena jari-jarinya terputus. Kemudian laki-laki satunya kembali mengayunkan pedangnya ke arah Utsman bin Affan. Namun lagi-lagi, Nailah menahan tebasan pedang itu dengan tangan yang masih utuh hingga beberapa jarinya pun terputus. Jeritan kesakitan Nailah itu tak mampu membuat penyerang itu luluh. Justru mereka berdua semakin beringas dan kejam. Nailah serta putrinya, Maryam, tak luput dari siksaan kejam itu. Hingga akhirnya penyerang itu menyabetkan pedangnya ke arah Khalifah Utsman, yang saat itu beliau sedang memegang Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan pun menemui kesyahidannya. Dan dalam sabetan pedang tersebut, darah keluar muncrat dan mengenai Al-Quran yang beliau pegang tepat pada surah Al-Baqarah ayat 137. "Maka Allah memelihara engkau dari mereka." Kemudian Nailah, sang istri, menghampiri dan memeluk tubuh sang khalifah dengan derayan air mata dan berkata kepada pembunuh, "Mengapa kalian membunuh khalifah? Padahal beliau adalah orang yang menghidupkan malam dengan Al-Quran dan banyak rokaat."